Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija. Kali ini saya akan mengulas analisa teknikal 3 saham LQ45. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengulas analisa teknikal 3 saham, yaitu saham LQ45 sebanyak 3 saham. Sebelum saya memberikan ulasan analisa teknikal saham, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jika teman-teman ingin bergabung di WA grup saya, ingin diskusi, kemudian ingin menyampaikan pendapat, dan kita belajar sama-sama, kawan-kawan bisa join di grup WA saya. Linknya saya letakkan di deskripsi video ini. Dan video ini saya buat bukan untuk rekomendasi buy ataupun rekomendasi sell. Buy atau sell teman-teman setelah menonton video ini adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, karena saya bukan penasehat keuangan teman-teman. Sehingga video ini saya buat hanya untuk memberikan analisa pribadi saya. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk belajar ya, bukan untuk rekomendasi buy ataupun sell. Oke, terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih telah memberikan subscribe, like, dan tentunya share ya. Dan jangan lupa juga memberikan tekan tombol lonceng ya, karena setiap harinya saya akan memberikan atau update posting video-video analisa teknikal saham yang saya akan berbagi ke teman-teman ya. Oke, saham pertama yang saya ingin bahas dari LQ45 yaitu PWON. Kita lihat dari strukturnya, PWON sudah sebenarnya secara struktur besar PWON masih berada downtrend ya. Cuman di sini sudah mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya, yaitu nih teman-teman, garis putih ini. Oke, itu, dan sudah breakout dari resistance trendline-nya, kemudian juga sudah mampu breakout dari kotak merah ini, yaitu area sideways sebelumnya ya. Pada tanggal pada tanggal 12 Agustus itu mampu di breakout dengan kenaikan harga yang lumayan signifikan ya, disertai dengan volume juga. Kemudian pada tanggal 13 Agustus kemudian itu mengalami penurunan ya, hingga di angka closingnya di angka 455. Dan hari ini tanggal 6 Agustus closing di angka 452, tepat berada di resistance sebelumnya yang sekarang menjadi support ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual ya, dan nampak di situ terjadi dead cross. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya. Ya. Menurut saya, jika nanti mengalami breakdown dari 452, maka PWON menurut saya akan kembali memasuki area kotak merah ini, yaitu di rank angka 452. Ya. Semoga saja mampu bertahan di atas 430. Jika 430 ini di breakdown, maka selanjutnya akan turun ke 416. Ya, semoga saja rank penurunannya hanya di rank 452 dan 430. Ya, jikalau belum breakout dari 430, menurut saya potensi pergerakannya adalah akan sideways di rank 452 ke 430. Untuk PWON seperti itu. Selanjutnya, sebelumnya sedikit saya tambahkan, PWON tidak mampu melanjutkan kenaikan ke atas karena di sini ada area supply
area supply yang menunggu ya. Sebentar saya beri garis supaya nampak kelihatan ya angkanya. Oke. Oke, 470 dan oke, di situ area rank supply-nya yaitu di antara 470 dan 496. Ketika menyentuh sedikit area supply, maka terjadi penurunan pada tanggal 13 Agustus dan hari ini tanggal 16 Agustus mencoba menyentuh kembali di area supply ini. Namun terjadi tekanan jual sehingga mengalami penurunan, bahkan sempat turun di angka 440 dan closing di angka 452. Oke, untuk PWON seperti itu. Selanjutnya saham MDKA yang saya ingin ulas. MDKA hari ini closing di angka 2720. Secara dilihat dari struktur besarnya masih uptrend ya. MDKA masih uptrend jika dilihat dari struktur besarnya. Coba kita lihat ini dia. Pada tanggal 6 Agustus MDKA mengalami breakdown dari 2820. Area garis 2000 angka 2820 merupakan support kuatnya ya. Ketika di breakdown maka terjadi penurunan yang lumayan dalam pada tanggal 6 Agustus. Kemudian penurunan dilanjutkan di tanggal 9 Agustus, kemudian di tanggal 10 Agustus. Akibat dari breakdown support terkuatnya. Dan jika kita gambar sebentar, ini membentuk pola head and shoulders ya. Sehingga ketika breakdown dari support HNS-nya, maka yang terjadi adalah penurunan yang lumayan dalam. Ya. Jika kita ukur tinggi dari head-nya ini, maka itu adalah target penurunannya. Sebentar, saya coba gambarkan. Ya, ini. Jika berdasarkan HNS-nya ya, maka MDKA ini punya potensi penurunan ke 2420. Tapi kita tidak bisa serta-merta langsung berspekulasi demikian. Kita harus melihat proses sebelum itu terjadi. Dan ternyata hari ini closing di 2720 sempat menyentuh kembali area atau angka 2820. Namun kekuatan buy-nya tidak kuat sehingga yang terjadi adalah tekanan jual yang lebih tinggi. Pada akhirnya mengalami penurunan hingga closing di 2720. Ya. Menurut saya jika MDKA tidak breakdown dari ini sebentar. Ya. Saya beri warna yang agak berbeda. Oke. Jika MDKA tidak breakdown dari 2540 ya, jika tidak breakdown dari 2540 maka pergerakannya menurut saya MDKA akan berkonsolidasi terlebih dahulu di rank ini ya, menurut saya seperti itu. Namun lain ceritanya jika 2540 ini di breakdown, maka ada potensi menuju ke 2410. Ya. Menurut saya seperti itu. Kemudian jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami golden cross, ya. Sebenarnya sudah mengalami golden cross. Namun karena ini merupakan proses dari HNS, maka menurut saya
akan bagus, akan menarik jika MDKA mampu breakout dari 2820 ya. Jika mampu closing breakout dari 2820 disertai dengan volume yang melejit, maka menurut saya itu akan terjadi reversal atau kenaikan ya. Ya, minimal kenaikannya di angka 2960. Namun sebelum kita berpikir ke situ, maka menurut saya sebaiknya kita simak terlebih dahulu apakah akan breakout atau tidak. Namun jika masih berada di sideways di rank 2540 di antara 2820, maka menurut saya akan berkonsolidasi di daerah ini ya. Namun jika breakdown dari 2540 itu ada potensi akan turun ke 2410. Untuk MDKA seperti itu. Selanjutnya saham ERA. ERA hari ini closing di angka 635 ya, closing di angka 635. Jika dilihat ini merupakan daerah support sebelumnya ya, merupakan garis support sebelumnya. 635 merupakan support sebelumnya. Hari ini dicoba breakout namun kembali turun. Sempat menyentuh angka 640. Kemudian mengalami tekanan sehingga closingnya di 635. Jika ini mampu di breakout, jika 635 mampu di breakout dengan volume yang tinggi, volume yang melejit, menurut saya ada potensi akan melanjutkan kenaikan. Ya. Namun lain ceritanya, maka berbeda jika yang terjadi adalah breakdown dari area support ini, breakdown dari 615. Jika terjadi breakdown dari 615, maka menurut saya yang terjadi adalah akan melanjutkan penurunan ke 605 ya, di area demand rank 605 ke 580 ya untuk ERA. Kemudian jika dilihat dari stokastik RS-nya masih belum mengalami jenuh jual ya. Ini bisa kita lihat. Namun jika nanti 615 di breakdown kemudian menyentuh rank demand yaitu di angka 605 dan 580, maka di situ ada potensi sideways dulu ya, sideways dulu di area demand ini. Jika nanti terjadi breakdown dari 615 dan menuju rank demand ini ya. Namun sebelum itu kita lihat dulu beberapa hari kemudian apakah mampu breakout atau dia akan berkonsolidasi terlebih dahulu di rank ini ya. Semoga saja berkonsolidasi kemudian sudah itu breakout untuk ERA seperti itu. Jika dilihat dari volume ya, dari sisi volume di angka 28 di tanggal 28 Juli 2021 ini merupakan terjadinya volume buy yang meningkat ya. Oke. Menurut saya jika belum breakdown dari 615 maka ada potensi akan sideways dulu kemudian mampu breakout ya. Jika mampu breakout itu bagus. Namun jika breakdown dari 615 maka ada potensi turun ke area demand ini di rank 605 ke 580. Oke, saya rasa cukup untuk 3 saham LQ45. Semoga analisa ini memberikan referensi untuk belajar teman-teman. Dan terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Semoga video ini mampu atau memberikan manfaat untuk teman-teman. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan pesan saya hati-hati dengan penipuan. Saya tidak menyelenggarakan jasa titip dana ataupun jasa titip dana untuk trading ataupun investasi. Jika itu terjadi, jika itu ada orang yang menawarkan seperti itu, maka itu bisa dipastikan adalah penipuan. Di sini saya share secara gratis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok lagi.